Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Edisi kali ini Mata Ketiga mengajak Anda memperbincangkan tentang robot raksasa yang terlihat di Area 51. Tak hanya sebatas itu, apakah Area 51 merupakan area teknologi hitam Amerika Serikat yang dirahasiakan? Film Transformers yang disutradarai oleh sutradara terkenal Michael Benjamin Bay dirilis pada tahun 2007. Film ini terutama menceritakan adanya ras robot di alam semesta. Mereka tidak memiliki kesadaran seperti manusia, perawakan mereka juga tinggi besar. Mengapa mereka bisa memiliki kesadaran dan bahkan memiliki kekuatan yang dahsyat? Karena adanya Orospark, yaitu suatu benda keramat atau dikhususkan bagi para Transformers. Awalnya orang-orang hanya menganggap Transformers tak lebih dari sebuah film. Namun tak disangka beberapa waktu lalu, ada yang melihat robot raksasa benar-benar ada di Area 51 Nevada, Amerika Serikat. Tidak hanya itu, pemburu UFO yang melihat pemandangan itu bahkan melihat robot itu bergerak. Mungkinkah Amerika Serikat dengan bantuan alien telah menciptakan robot yang hanya ada di film? Dan ketika kita meninjau kembali semua data Area 51 dengan pemikiran ini, ternyata memang ada tanda-tanda menunjukkan bahwa Orospark yang disebutkan dalam film Transformers kemungkinan besar memang benar-benar ada, dan Amerika Serikat mungkin telah menguasai energi ini. Robot. Pada September 2020, para pemburu UFO dari seluruh dunia menemukan hampir pada waktu yang sama rekaman Google Maps tentang robot raksasa di pangkalan Angkatan Udara di Area 51 Nevada, AS. Mereka melihat robot-robot itu tergeletak di pangkalan. Temuan ini seketika menarik perhatian banyak sarjana UFO. Salah satu pemburu UFO, Scott C. Waring, juga melihat selain robot tersebut, ada robot lain yang tergeletak di sana. Jadi setidaknya ada 2 robot di lokasi itu. Pemirsa dapat dengan jelas melihat lengan, kaki robot dan sebagainya. Pemandangan itu kembali membuktikan satu hal, yakni itu jelas bukan imajinasi ekstrim dari pemburu UFO, tetapi memang benar-benar ada. Sepertinya terlalu dipaksakan jika dikatakan seseorang kebetulan menumpuk sesuatu hingga terlihat seperti bentuk fisik manusia dan ditumpuk begitu besar, apalagi 2 sekaligus. Menurut penuturan Scott C. Waring, robot-robot ini memiliki setidaknya 16 meter tingginya. Luar biasa bukan? Dan bukan itu saja, Scott C. Waring juga menemukan bahwa robot-robot itu telah diciptakan sejak tahun 2006. Ketika Amerika Serikat belum mengakui keberadaan Area 51, hanya saja baru 1 robot yang dibuat di Area 51 pada saat itu. 3 tahun kemudian, postur robot berubah dari berbaring terlentang menjadi miring. Namun kita masih bisa melihat dengan jelas kepala, bahu, dan 4 anggota badan robot kembali terlihat berbaring terlentang 2 minggu kemudian. Dan kali ini ada 2 robot lagi di sampingnya. Jika kita perhatikan dengan seksama, kita bahkan bisa melihat mata robot. Dan ketika kita memajukan waktu kembali ke tahun 2010, kita akan melihat posisi robot berubah lagi. Begitu seterusnya hingga tahun 2016, tidak ditemukan lagi robot serupa di Google Maps. Klaim temuan ini tidak diragukan lagi kembali membawa perhatian dunia ke Area 51. Orang-orang membicarakan penelitian apa sebenarnya yang dilakukan Amerika Serikat di sana. Yang terpenting adalah apa yang mereka rencanakan. Jika ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus mendorong waktu kembali ke tahun 2013. Anggaran gelap. Pada 20 Mei 2013, sebuah Boeing 747 lepas landas dari Bandara Internasional Honolulu di Hawaii ke Bandara Internasional Hong Kong. Ini penerbangan biasa yang rutin. Saat pesawat mencapai ketinggian jelajahnya, hampir semua penumpang sudah tidak sabar untuk memejamkan mata dan tidur nyenyak sejenak, kecuali dia, Edward Snowden. Ketika itu Edward Snowden baru berusia 30 tahun. Dia dengan tenang duduk di kursi pesawat, menikmati malam terakhir yang tenang dalam hidupnya. Saat itu semua penumpang di pesawat sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda berwajah lembut itu ternyata memegang rahasia negara paling kuat di dunia, dan dia bersiap untuk mengungkapkan sesuatu kepada dunia. Saat Edward Snowden tiba di Bandara Hong Kong, ia langsung menghubungi wartawan dan membeberkan sejumlah rahasia Amerika, salah satunya bernama Anggaran Gelap. Ternyata sejak insiden 11 September,
Amerika Serikat akan mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk departemen terkait untuk melakukan operasi rahasia. Menurut Edward Snowden, anggaran gelap ini meningkat fantastis dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2008, anggaran gelap yang dialokasikan Amerika Serikat adalah 30 miliar dolar AS atau sekitar 444 triliun rupiah. Namun setahun kemudian pada 2009, anggaran langsung melonjak menjadi 50 miliar dolar AS. Pada tahun 2013 telah mencapai 52,6 miliar dolar AS. Tidak hanya itu, Edward Snowden juga menambahkan, di dalam anggaran gelap yang sangat besar ini terdapat 14,7 miliar dolar AS yang semuanya masuk ke kantong CIA, menempati 28% dari jumlah total. Ini adalah unit dengan proporsi tertinggi dalam anggaran gelap. Semua orang tahu CIA adalah Central Intelligence Agency Amerika Serikat. Selama ini dunia luar selalu menganggap CIA adalah badan intelijen yang mengumpulkan informasi dari seluruh dunia. Namun belakangan ini, semakin banyak sarjana UFO yang percaya bahwa CIA juga mengontrol intelijen alien. Misalnya, beberapa pegawai CIA mengungkapkan bahwa ada beberapa UFO di Area 51. Perlu dicatat, setelah Edward Snowden membeberkan sejumlah rahasia AS kepada dunia luar pada tahun 2013, tak disangka di tahun yang sama CIA kemudian mengakui keberadaan Area 51. Hal ini menunjukkan CIA memiliki hubungan yang erat dengan Area 51. Kita tahu ada pepatah Tiongkok kuno bahwa uang bisa membuat siapapun bekerja untuk kepentingannya. Jika uang bukan masalah, benarkah robot dalam film itu bisa dibuat oknum-oknum di Area 51? Energi misterius. Juga pada tahun 2013, Kiefer, seorang pegawai CIA, mengungkapkan kepada media bahwa dia pernah terlibat dalam proyek buku biru yang terkenal dan ke Area 51 atas instruksi Presiden Dwight David Eisenhower. Kiefer menyaksikan sendiri piring terbang yang jatuh di Roswell. Dia juga mengkonfirmasi kepada publik bahwa saat itu memang benar-benar ada alien yang selamat setelah UFO itu jatuh, dan alien-alien yang masih hidup ini kemudian berada di pangkalan di Area 51. Di tahun 2019, Rick Doty yang pernah bekerja di Area 51 juga mengungkapkan bahwa di pangkalan Angkatan Udara di Area 51 terdapat bangunan bawah tanah yang diberi kode S2. Bangunan ini memiliki total 4 lantai, salah satunya adalah penelitian untuk instalasi energi. Rick Doty mengatakan bahwa perangkat energi yang diteliti di sini bukanlah mesin pada umumnya, melainkan kristal. Kristal ini ditemukan di piring terbang yang jatuh di Roswell, beratnya sekitar 4 pon atau sekitar 1,8 kg. Rick Doty mengatakan jangan anggap remeh kristal ini, karena kristal sebesar bola lampu ini dapat memberikan energi yang setara dengan sebuah pembangkit listrik. Intinya adalah kristal ini tidak membutuhkan bahan bakar apapun untuk menghasilkan sumber energi yang tidak ada habisnya. Selain dua tokoh di atas, Kiefer dan Rick Doty yang pernah bekerja di Area 51 dan mantan Menteri Kanada, juga berkali-kali menyatakan secara terbuka kepada media. Menurut informasi yang diketahuinya ketika itu, setidaknya 80 jenis ras alien telah datang ke bumi. Beberapa di antaranya sedang bekerja sama secara diam-diam dengan Amerika Serikat. Mereka disebutkan membantu Amerika Serikat mengembangkan energi yang kuat, zero point energy atau energi titik nol. Konon katanya energi titik nol jauh lebih tinggi daripada energi nuklir. Energi titik nol seukuran kepalan tangan dapat mendidihkan semua air di bumi secara instan. Jika pengungkapan di atas itu benar, maka hampir dapat dipastikan bahwa di bawah bimbingan teknis para alien, Amerika Serikat yang memiliki energi alien yang kuat pasti punya cara untuk menciptakan robot raksasa. Jika robot itu memang eksis, lantas adakah yang pernah melihatnya? Robot angkasa. Pada tahun 2018, seorang pria Inggris Derek Jackson ke Nevada AS untuk menemui teman kuliahnya Jeff Smith. Pada hari itu, teman-temannya mengadakan pesta barbecue di luar ruangan untuk Derek. Sekelompok orang ini dengan ceria makan barbecue sambil saling menggoda tentang hal-hal bodoh yang pernah mereka lakukan semasa kuliah. Menjelang malam pukul 5 sore, seorang bocah yang ada di lokasi itu tiba-tiba berteriak sambil menuju ke langit.
seakan memberi isyarat kepada mereka untuk melihat. Ketika Derek memandang ke langit, dia melihat dua benda terbang tak dikenal di langit. Awalnya dia mengira itu adalah pesawat di dekat pangkalan Angkatan Udara di Area 51, tapi kemudian cara terbang benda misterius itu mengesampingkan pandangannya. Anda dapat melihat benda terbang tak dikenal di sisi kiri dan kanan yang akan terpisah dan kemudian menyatu bersama, dan dalam waktu yang sangat singkat meleset hingga 90 derajat lalu menukik lagi ke bawah 180 derajat. Cara terbang seperti itu berulang secara terus-menerus dan bahkan menghilang seketika, dan ketika muncul kembali, benda terbang tak dikenal itu telah tersebar menjadi beberapa titik cahaya. Banyak orang mengira Derek tanpa sengaja menangkap foto UFO, tetapi dia memastikan bahwa dibandingkan dengan suatu benda dalam film UFO yang terlihat, terus berpisah kemudian menyatu kembali, pemandangan yang disaksikannya itu lebih mirip dengan robot dalam film. Area 51. Sejak tahun 1940-an, banyak laporan dari seluruh dunia tentang orang-orang yang menyaksikan UFO atau alien. Bahkan ada yang mengaku diculik oleh alien. Tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada oknum pemerintah yang pernah mau mengonfirmasikan bahwa alien benar-benar ada. Sampai tahun 1970, Jimmy Carter yang mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat pada saat itu, berjanji kepada para pemilih dengan mengatakan bahwa jika dia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, dia akan mengumumkan informasi tentang makhluk luar angkasa yang diketahui pemerintah. Dan seperti yang diduga, setahun kemudian Jimmy Carter yang popularitasnya tetap tinggi benar-benar terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Setelah Jimmy Carter terpilih, seorang reporter pernah bertanya kepada Presiden, berharap ia memenuhi janjinya untuk mengumumkan informasi tentang alien. Tapi tak disangka, Jimmy Carter menolak menjawab dengan alasan keamanan nasional. Meski Presiden tidak menjawab secara positif, tetapi banyak orang yang cukup puas dengan jawabannya, karena setidaknya Presiden tidak mengatakan bahwa alien itu tidak ada. Saat ini sebagian orang menganggap jika alien itu memang benar-benar ada, seharusnya bukan sesuatu sulit untuk menciptakan robot raksasa dengan teknologi mereka. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui kisah-kisah peristiwa misterius lainnya.